Hai guys, balik lagi sama gue di RS Studio. Zona Merah udah di episode terakhir dari season 1. Apakah bakal ada season keduanya? Jadi langsung aja kita bahas episode terakhir dari season 1 ini. Adi dan Ella diselamatin sama warga yang udah dikasih tahu kalau durian adalah kelemahan dari mayat. Tentara yang udah mulai eksekusi rencana dari Budiah untuk naruh bom di jembatan. Maya dan rombongan balik lagi ke pintu keluar gorong-gorong karena kamuflasenya gagal. Dan ada orang yang keluar dari gorong-gorong, itu adalah Adi, Ella, dan para warga, serta Seno yang selamat dari kaum kanibal. Adi yang enek karena meluk Maya, karena sebelumnya Maya baru meluk bangkai kucing. Budiah yang nyelamatin warga yang pakai kain warna merah yang dikira kelemahan Maya. Tapi Budiah keluar lewat pintu belakang. Politisi ngebohongin warga, udah biasa kali ya di negeri ini. Adi ngasih tahu kalau hujan juga kelemahan dari mayat. Jadi hujan ya, Di? Iya, Mbak. Pas hujan, mayat-mayat berhenti bergerak. Adi lihat sendiri sama Ella. Mereka pergi ke pawang hujan, temennya Eyang yang bernama Rara. Dan referensi dari Rara yang ini. Pak Zainal juga sempat bilang kalau ada event olahraga yang dipawangin tapi gagal total. Tapi kalau Rara sendiri tuh udah kayak penipu, kebanyakan gaya. Itu kemarin ada event olahraga gagal total dia. Mungkin aja ini mengacu sama event PON di Aceh yang sempat gagal dipawangin sama Mbak Rara. Yosep yang sepertinya kurang setuju dengan Budiah mencoba membujuk agar Budiah tidak menjalankan rencananya. Adi dan Ella mencari Rara untuk menurunkan hujan. Mereka sampai di rumah Mbak Rara dan banyak bangkai hewan. Mungkin ini yang membuat Mbak Rara masih selamat sampai sekarang. Mbak Rara yang diperankan oleh Nunung Deni Puspitasari menggunakan aksesoris serba hitam yang identik dengan dukun dan menggunakan baju bertuliskan cere yang seharusnya itu bertuliskan misfit. Mbak Rara yang manggil hujan dengan mantra mandi die atau mandi dia. Dengan mangkok yang khas dari Mbak Rara, walau awalnya dikira gagal, tapi ternyata Mbak Rara berhasil manggil hujan. Dan lagu Fams featuring Oke Octavia yang berjudul Menyerah Pada Hujan diputer, yang nyelamatin warga dan rombongan Maya. Budiah yang makin parah, nabrak warga yang coba ngentiin bis Budiah. Nur Hadi yang udah mulai gak nyaman sama rencana Budiah, dan suasana di dalam bis mulai chaos. Nur Hadi yang rasa bersalah mencoba untuk menembak Budiah, tapi dihalangi oleh Yosef. Rombongan Maya sampai di jembatan dan ngelihat para tentara di jembatan. Mereka ngalihin para tentara dengan asap agar tentara terpisah. Dengan rencana dari Pak Zainal, tentara pun berhasil dilumpuhkan. Tinggal komandannya yang tersisa. Adi dan Ella bertemu lagi dengan Mayit Mas Budi. Mayit Mas Budi berhasil dipenggal oleh Ella. Rombongan Budiah sampai di jembatan. Budiah bercerita tentang kakaknya Amrin yang sudah meninggal. Gue pikir karakter ini bakal jadi karakter yang ada di season 2. Kemudian Adi dan Ella sampai ke jembatan dan dikejar oleh Mayit. Budiah yang kabur dan mencoba buat ngeledakin jembatannya. Namun di sini Seno mencoba untuk menghalangin Mayit, namun Seno gagal dan digigit oleh Mayit. Dan yang lainnya mencoba lari ke sisi lain dari jembatan. Budiah yang ledakin bomnya tepat di antara warga dan Mayit. Mereka pun selamat. Akhirnya Kolonel Gatot datang dan menangkap Budiah. Risang yang menulis berita tentang Budiah yang ditangkap, di mana ada nama Risang sebagai penulis dan foto Budiah yang menggunakan baju tahanan. Maya, Risang, Adi, dan Ella sampai ke tempat pengungsian. Mereka melihat Pak Zainal di berita, dan berita bilang kalau misalkan Pak Zainal yang jadi pahlawan bagi Rimbalaya. Dan di beritanya ditulis pelantikan. Apakah Pak Zainal lanjut menjabat di Rimbalaya? Karena jika dilihat dari poster yang ada di Rimbalaya, sebelumnya emang hanya ada 2 kandidat, yaitu Pak Zainal dan Budiah. Budiah yang ditangkap polisi, jadi bisa aja Pak Zainal yang jadi calon tunggal dan lanjut menjabat jadi Bupati Rimbalaya. Tapi pertanyaannya adalah siapakah yang jadi wakilnya? Sebelumnya Dandi yang jadi wakil, namun dia mati. Dan Budiah ditangkap. Siapakah kira-kira yang jadi wakil Bupati Rimbalaya ini? Adi dan Ella yang jadian juga selamat sampai di pengungsian. Kemudian ini yang menarik. Di post credit scene ada Pak Zainal yang ada di lab sepertinya sama peneliti yang lagi nyari tahu soal mayit. Dan di sini ada bunga bangke yang jadi penyebab wabah ini. Dan kalau kita lihat di belakangnya ada poster dari bunga yang bertuliskan cawan hantu. Cawan hantu sendiri sebenarnya adalah nama lain dari bunga bangke itu sendiri. Yang pada zaman dulu belum dikenal dengan nama bunga Rafflesia arnoldi. Apakah Pak Zainal bakal pakai bunga ini buat kepentingan dia? Atau ada hal yang lain yang bakal diceritain di seri Zona Merah ini? Oke, itu aja bahasan dan detail-detail yang ada di episode terakhir dari series Zona Merah ini. Gimana menurut kalian tentang series Zona Merah ini? Apakah kalian setuju kalau misalkan series ini bakal berlanjut ke season 2? Atau cukup di season 1 aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga follow gue di RS Studio Official. Let's discuss.